Selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan tanda baca dalam bahasa Yunani. Tanda baca dalam bahasa Yunani sama seperti dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, namun sedikit ada perbedaan dalam bentuk tanda baca yang dimiliki dalam bahasa Yunani. Yang pertama, koma dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sama. Kemudian tanda titik akhir atau tanda penutup sebuah kalimat itu sama, titik, letaknya juga sama, posisinya juga sama di dalam sebuah kalimat. Yang berbeda adalah ketika titik koma dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Yunani dia ditulis hanya satu titik saja, itu di atas garis, tidak sejajar dengan garis atau di bawah garis, tapi di atas garis. Sementara yang terakhir adalah tanda tanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya, berbeda dengan tanda tanya yang ada di dalam bahasa Yunani. Tanda tanya dalam bahasa Yunani itu adalah titik koma. Jadi ini ada perbedaan-perbedaan yang bisa dilihat ketika kita membaca Alkitab Yunani. Kita akan melihat tanda-tanda baca ini dalam kalimat-kalimat Alkitab. Baik, selanjutnya kita akan melihat contohnya, bagaimana bentuknya di dalam sebuah kalimat. Yang pertama kita akan melihat adalah ada di sini kata sozomen. Lihat ada tanda titik di atas di sini dalam bahasa Yunani. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah sama dengan titik koma. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita lihat adalah penggunaan daripada tanda titik akhir, menei. Kita lihat ada titik, dia sejajar dengan garis, berbeda atau kebalikan daripada apa yang kita lihat di sini, yang tadi, yang di atas ini. Itu adalah titik akhir. Yang berikutnya adalah ekeis, dia ada koma, itu sama seperti yang kita kenal dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, yang terakhir, balete, dalam bahasa Yunani kita lihat di sini ada titik dan koma, itu sebenarnya adalah tanda tanya di dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Ini perlu kita ketahui agar kita nantinya tidak salah menerjemahkan ketika kita menemukan ayat-ayat tertentu atau kalimat-kalimat tertentu, baik dalam tugas ataupun dalam pembacaan Alkitab. Hal lain yang perlu kita pelajari di sini adalah elision dan juga ada yang dikenal diaresis. Nah, dua hal ini tidak begitu menonjol penggunaannya, tapi perlu kita ketahui. Walaupun penggunaan daripada elision dan diaresis sangat jarang, tapi perlu kita ketahui agar kita tidak dibingungkan, agar kita tidak bertanya-tanya di kemudian hari. Nah, tanda elision itu adalah tanda seperti sama dengan bentuknya seperti tanda hembus tak berbunyi. Dipakai untuk menggantikan huruf hidup terakhir dari sebuah kata ketika kata berikut dimulai dengan huruf hidup atau huruf vokal. Maksudnya adalah tanda elision ini adalah penggabungan dua kata. Kata yang pertama dengan kata yang kedua, dan ketika dia berdekatan ditempatkan berurutan, maka akan ada perubahannya. Jadi tanda elision sama dengan tanda hembus tak berbunyi, dipakai untuk menggantikan huruf hidup terakhir dari sebuah kata ketika kata berikutnya dimulai dengan huruf hidup atau vokal rangkap. Ini yang perlu diingat dan diperhatikan. Nah, kita akan lihat contohnya. Kalau kita memperhatikan dua contoh ini, yang pertama adalah ketika kita melihat ini, di sini kita melihat kata dia. Sebenarnya ini ada elision di sini. Sebenarnya ini berasal dari kata dia. Kemudian di sini ada kata berikutnya adalah kata auto, dan di sini ada kata auto. Tapi ketika dia ditulis berdampingan seperti ini, dia tidak ditulis seperti ini, dia auto, tapi dia ditulis adalah di auto. Ini adalah rumus penulisan. Penggunaan ini tentu sering ditemukan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nah, yang berikutnya adalah kata Allah hina. Allah hina. Tapi ketika dituliskan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, dia tidak ditulis seperti ini, Allah hina, tapi al hina. Nah, ini elision ini di sini kita harus mengerti ada penghilangan satu huruf vokal atau huruf hidup di sana. Perlu diketahui agar kita tidak dibingungkan ketika kita mencoba membaca Alkitab Perjanjian Baru. Ada kalanya ditemui dua huruf hidup yang tidak merupakan vokal rangkap
keduanya harus dilafalkan, dan dua huruf hidup yang demikian biasanya ditulis dengan tanda diaresis. Nah, tanda diaresis ini adalah titik dua, tapi dia tidak satu di atas satu di bawah, tapi sejajar. Diaresis di atas huruf hidup yang kedua. Misalnya kita lihat di sini kata Yesaya ini, Yesayas. Nah, di sini ada tanda diaresis ya, untuk kata Yesaya. Kata ini terdiri dari 4 suku kata dan bukan 3. Pertama adalah satu, sa, kemudian yang berikutnya adalah i, kemudian yang berikutnya adalah as. Bukan kata Esaias, tapi Esaias. Jadi hurufnya yang disisipkan atau ditambahkan dengan diaresis adalah untuk huruf iota yang ini. Makanya ada dia di sini. Jadi ini penggunaan kata ini atau penggunaan daripada tanda diaresis ini sangat sedikit sebenarnya di Perjanjian Baru, tapi itu penting untuk kita ketahui. Demikian untuk pembahasan dengan tanda baca ini, dan mudah-mudahan ini melengkapi apa yang sudah dipelajari sebelumnya.